Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian akidah. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih pada bab tentang jangan merasa aman dari makar Allah tatkala seseorang itu bermaksiat kepada Allah, dan juga jangan berputus asa dari rahmat Allah tatkala seseorang itu mendapatkan ujian-ujian. Sekarang kita masuki pada ayat yang selanjutnya, yaitu pada surah Al-Hijr ayat 56. Ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ya, tidaklah seseorang itu berputus asa dari rahmat Tuhannya melainkan hanyalah orang-orang yang tersesat saja. Artinya, orang yang berputus asa dari rahmat Allah, maka dia sesungguhnya adalah orang yang tersesat. Ya. Ikhwatul Islam azakullah, ya, kenapa dia dikatakan sebagai orang yang tersesat? Karena dia tidak mendapatkan hidayah. Ya. Berarti orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya atau dari rahmat Allah, maka dia adalah orang yang tidak mendapatkan hidayah atau orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ketahui bersama bahwasanya orang yang tersesat itu adalah orang yang tidak mengetahui apa yang menjadi kewajiban baginya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang tersesat adalah orang yang tidak mengetahui apa yang artinya tersesat dari jalan Allah, artinya orang yang tidak mengetahui apa yang menjadi kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya sangatlah dekat dari hamba-hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dari hambanya, artinya Allah Subhanahu wa taala ya akan senantiasa menolong hamba-hambanya. Ya, akan senantiasa memberikan bantuan kepada hamba-hambanya jika hamba-hambanya itu ya mau kembali kepada Allah, mau mengharap rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat heran terhadap hamba yang berputus asa dari Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sangatlah heran terhadap hamba-hambanya yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah itu sangat dekat terhadap hamba-hambanya. Ya, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ini ikhwan Islam azakullah. Jadi sekali lagi, tatkala Allah sangat dekat kepada hamba-hambanya, maka kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah dekat dengan kita, dekat dari kita. Kalau Allah dekat dari kita, berarti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita terhadap jika kita menghadapi namanya masalah-masalah dalam kehidupan ini. Ya Allah memberikan niscaya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan jalan keluar apa yang kita hadapi. Ini ikhwat Islam azakullah. Oleh karena itulah orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang yang tidak mengetahui bahwasanya Allah itu dekat darinya. Ya, itulah orang yang tersesat, orang yang tidak mengetahui apa yang merupakan kewajiban baginya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bagi diri adalah dia harus mengakui, ya seseorang hamba itu harus mengakui bahwasanya Allah itu harus menyadari, ya harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat bersamanya. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Iya. Jadi kesimpulannya adalah berputus asa dari rahmat Allah itu tidak diperbolehkan sama sekali. Apapun musibah yang menerpa kita, apapun problem yang kita hadapi, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang yang ya berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia dikatakan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini disebutkan dalam kitab ini karena dua hal. Yang pertama yaitu dia seorang hamba itu telah meremehkan ya kekuasaan Allah. Ya, meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena orang yang mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala-galanya, maka dia tidak akan pernah ya menganggap bahwasanya ya dia akan tidak pernah berhenti untuk meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena dia mengetahui bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala-galanya. Oleh karena itulah maka dia tidak akan mengatakan bahwasanya dia tidak akan pernah mengatakan atau meyakini bahwasanya Allah itu tidak memiliki kekuasaan. Ya, dia tidak akan pernah mengatakan demikian. Justru dia mengatakan bahwasanya Allah itu ya Maha berkuasa atas segala-galanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menguasai berkuasa atas segala-galanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bisa dengan mudah untuk menyelesaikan urusan yang dia hadapi sehingga dia pun tidak berburuk sangka kepada Allah dan juga tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Yang kedua, ya kenapa orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang ya dilarang ya karena dia adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diantaranya karena dia ya meyakini ya atau dia mengatakan bahwasanya Allah itu tidak memberikan rahmat kepadanya. Ya. Karena dia mengakui bahwasanya atau dia menyadari bahwasanya Allah itu tidak memberikan rahmat kepadanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya. Iya.
Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih kepada siapa saja, dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang dekat kepada Allah, yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena siapa yang mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Rahim, Maha Penyayang, maka dia ya tidak akan mengatakan bahwasanya rahmat Allah itu jauh darinya. Dia tidak akan mengatakan bahwasanya rahmat Allah itu jauh darinya. Justru dia meyakini bahwasanya rahmat Allah itu sangatlah dekat. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Rahim, Maha Penyayang. Ini ikhwatul Islam azakullah. Jadi kita harus ubah, kita punya keyakinan, kesadaran. Ya, sekali lagi jangan kita pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Yes. Allah SWT maha kasih dan sayang kepada kita, apalagi kita sebagai hamba-hambanya yang komitmen dan konsisten terhadap ajaran Islam, ya, maka Allah SWT ya akan memberikan jalan keluar atas apa yang kita hadapi. Ya, tatkala ada sesuatu yang belum kita raih, insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Tatkala ada, yang penting jangan kita berputus asa. Tatkala ada problem-problem, permasalahan-permasalahan hidup yang belum kita bisa selesaikan, maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Insya Allah Allah SWT akan berikan jalan keluar dari problem yang kita hadapi itu. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama. Ya, jadi jika seseorang itu berputus asa, maka dia telah menjadi orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam ta'azakullah. Ya, kita tidak menginginkan kita hidup ini tersesat. Ya, kita ingin hidup ini di dunia ini adalah hidup yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena dengan petunjuk itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya. Ini yang kita inginkan. Kita ingin hidup selamat di dunia ini dan di hari akhirat kelak. Maka semua itu membutuhkan petunjuk dari Allah. Kita semuanya butuh petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, kita ditunjukkan jalan-jalan untuk mengenal kebenaran, mengenal kebaikan, dan juga kita meminta petunjuk kepada Allah agar kita diberikan kemudahan oleh Allah agar kita bisa menjalankan kebenaran itu, melaksanakan kebaikan itu dalam kehidupan kita. Dan juga kita meminta kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan, ya, ketegaran, kesabaran untuk terus menjalankan kebenaran itu, kebaikan itu sampai akhir hayat kita. Ini yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Mengetahui kebenaran, menjalankan kebenaran atau kebaikan. Yang ketiga adalah kita istiqomah di atas kebaikan itu, istiqomah di atas kebenaran itu. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Ya, sampai akhir hayat kita. Ya. Oleh karena itu tidak sepantasnya bagi seorang muslim jika dia menghadapi satu persoalan hidup, suatu problem hidup atau musibah-musibah yang dia hadapi, ya maka tidak sepantasnya dia mengatakan bahwasanya apa yang saya inginkan ini sulit untuk tercapai, apa yang saya harapkan ini tidak mungkin tercapai misalnya, atau sangat sulit untuk tercapai. Maka tidak sepantasnya kita mengatakan dalam diri kita, pada lisan-lisan kita. Begitu juga jangan juga kita tidak sepantasnya kita mengatakan bahwasanya perkara, musibah, problematika hidup yang kita hadapi ini sulit untuk kita selesaikan, sulit untuk kita carikan jalan keluarnya. Ini juga tidak sepantasnya kita katakan demikian. Ya, baik dalam hati-hati kita atau dalam ucapan-ucapan lisan kita. Ya, karena begitu banyak orang yang mendapatkan ujian-ujian dalam hidupnya dan dia menduga
atau menyangka bahwasanya tidak ada lagi keselamatan baginya, tidak ada lagi jalan baginya untuk keluar dari problematika hidup yang dia hadapi itu, dia menyangka ini sangat sulitlah untuk keluar dari problematika hidup, dari kesusahan-kesusahan hidup. Tapi apa yang terjadi, justru Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar baginya, memberikan keselamatan baginya. Iya, itu boleh jadi karena apa? Karena amal-amal soleh yang pernah dilakukan sebelumnya, amal-amal kebajikan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, keselamatan atas apa yang dihadapi pada saat itu. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Kita ketahui Nabi Yunus kan pernah ditelan oleh ikan paus ya. Bayangkan ikan paus ya, secara logika Nabi Yunus itu mati karena ditelan oleh ikan paus. Ya, di dalam samudra yang dalam, di dalam laut yang sangat dalam, di tengah malam. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Yunus selamat. Ya, artinya tidak ada satupun tubuh beliau yang cacat. Ya, artinya akhirnya paus ini pun memuntahkan kembali Nabi Yunus untuk keluar dari perutnya. Ya, akhirnya Nabi Yunus selamat. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang luka-luka. Ya, jadi siapa yang menyelamatkan Nabi Yunus? Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau secara logika, secara matematika, secara akal, ya Nabi Yunus ini ya mati dia dalam perut ikan hiu atau ikan paus ya. Ya, bayangkan dalam perut ikan paus. Iya. Tapi ada di atas akal, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak terhadap sesuatunya, maka Allah cukup mengatakan jadi, maka terjadilah. Itulah yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Allah berkehendak untuk apa? Untuk menyelamatkan Nabi Yunus dengan ya tanpa ada sebab-sebab secara akal. Ya. Nabi Yunus dikatakan bahwasanya kenapa beliau mendapatkan keselamatan dari Allah, karena sebelumnya dia adalah orang-orang, termasuk adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beramal soleh. Nabi Yunus, dia kan seorang nabi. Seorang nabi ya tentu adalah orang-orang baik. Iya, dia orang yang senantiasa taat kepada Allah, orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan berkat amal solehnya itulah yang dia lakukan selama itu, lalu ketika dia mendapatkan musibah, Allah berikan jalan keluar. Ya, itu begitupun juga dengan kita. Iya, iya, begitupun juga dengan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita misalnya menghadapi berbagai macam problem hidup. Tapi karena kita adalah orang-orang yang soleh misalnya, orang yang senantiasa taat kepada Allah, ingat kepada Allah, tatkala kita dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, kita tetap bersyukur, tetap kita memuji Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, maka tatkala kita mendapatkan musibah-musibah atau kita diperhadapkan oleh problematika hidup yang barangkali sulit sekali untuk kita keluar darinya, untuk kita selesaikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala selesaikan dengan cepat, ya, tanpa secara logika kita tidak mungkin itu bisa, tetapi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala-galanya. Itu karena apa? Ya, boleh jadi karena amal soleh yang kita kerjakan itu. Ya, boleh jadi karena amal soleh yang kita kerjakan selama ini. Oleh karena itulah, maka janganlah kita ya meninggalkan amal soleh. Ya, amal-amal soleh. Janganlah kita mengabaikan amal-amal soleh selama kita, khususnya dalam keadaan kita lapang, dalam keadaan kita mendapatkan kenikmatan. Ya. Karena dengan kita melaksanakan amal-amal soleh dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan
kita punya kemampuan dan seterusnya, maka ini sebagai merupakan apa namanya bekal bagi kita tatkala khususnya tatkala kita mendapatkan musibah-musibah di waktu-waktu yang sempit, waktu-waktu yang kritis misalnya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar kepada kita berkat amal soleh yang sudah pernah kita kerjakan selama itu. Itulah yang ada pada Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Jadi janganlah kita mengatakan, oh itu kan Ustadz dia kan nabi, kita bukan nabi. Betul, beliau adalah nabi, tetapi ya bukan dilihat sekedar dari kenabiannya, tetapi dilihat dari amal solehnya. Ya, intinya di situ adalah amal soleh. Ya, amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menolong seseorang bukan karena hanya kenabian, tetapi karena amal soleh itu. Jadi intinya adalah amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan khususnya tatkala kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan ada kenikmatan, dalam keadaan sehat dan seterusnya. Itu yang intinya. Ya. Maka tatkala kita menghadapi masalah yang pelik, yang sulit barangkali kita selesaikan secara logika, secara akal, secara empiris ya. Tetapi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu itu adalah makhluk. Allah SWT yang menciptakan makhluk, Allah juga yang mengatur ini makhluk. Oleh karena itulah Allah yang menguasai makhluk, Allah yang memerintahkan makhluknya. Oleh karena itulah tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Allah SWT berkehendak atas segala sesuatunya. Ya, ini ikhwatul Islam azakumullah. Atau bisa juga seseorang itu mendapatkan jalan keluar dari Allah karena amalan yang sedang dia lakukan. Amalan yang sedang dia lakukan. Contoh seperti Nabi berdoa ketika perang Badar. Ya, lihat di sini. Ya, di sini yang perlu kita garis bawah adalah berdoa. Ya. Ketika perang Badar, ya kita ketahui bersama bahwasanya jumlah kaum muslimin sangatlah sedikit, ya tidak berimbang, ya. Jumlah kaum muslimin ya bersama dengan Nabi kurang lebih 313 orang. 313 orang. Sedangkan pasukan musuh Mekah, Quraisy kafir Mekah pada saat itu jumlah mereka 1000 ya dengan persenjataan yang lengkap. Ya sedangkan kaum muslimin ketika itu tidak ada membawa persenjataan. Ya. Tetapi kemenangan di mana? Kemenangan di tangan kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit. Peralatan atau tidak ada peralatan yang memadai pada saat itu, peralatan perang. Tetapi justru kemenangan di tangan kaum muslimin yang jumlahnya sedikit. Itu karena apa? Itu karena berkat doa Rasulullah SAW. Karena beliau berdoa dengan sungguh-sungguh, mengangkat tangan beliau. Ya beliau curhat kepada Allah di malam harinya. Beliau bangun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan segala kekurangannya, ya, segala kelemahan pasukannya dan seterusnya. Akhirnya di pagi harinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Ya, tentu juga berkat amal-amal soleh yang beliau lakukan sebelumnya. Tapi doa juga di sini penting. Ya, jangan kita mengabaikan namanya doa. Karena apa? Karena kita adalah hamba yang lemah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak memiliki kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Tidak memiliki daya kecuali datang dari daya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah janganlah kita pernah malas untuk berdoa. Janganlah kita pernah lemah untuk meminta, mengadukan segala kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada perang Ahzab kan? Itu perang Ahzab kan kota Madinah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy yang jumlah mereka sangatlah banyak pada saat itu, tidak berimbang juga. Tetapi kemenangan ada pada kaum muslimin untuk kesekian kalinya di perang Ahzab itu atau perang Parit. Karena apa? Karena disitulah doa-doa kaum muslimin termasuk doa Rasulullah SAW. Jadi intinya ya ikhwatul Islam azakullah, janganlah pernah kita ya berhenti untuk berdoa. Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ya, kalau orang-orang kafir ya mereka memiliki senjata-senjata yang seperti misalnya berupa pedang, ya senjata-senjata api dan seterusnya.
kaum muslimin punya senjata yang tidak bisa dikalahkan oleh pedang dan alat-alat perang yang lainnya, yaitu doa. Karena Nabi mengatakan doa itu adalah senjatanya orang beriman. Oleh karena itulah kita gunakan ini senjata sebaik-baiknya. Jangan kita abai, jangan kita merasa pesimis dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Ya, kalau kita yakin dengan doa itu, bosnya Allah mengistijabah, mengabulkan, insya Allah Allah akan kabulkan. Iya. Dalam hadis kursi dikatakan ana inda dhanni abdi, saya tergantung persangkaan hambaku. Iya, jadi Allah itu tergantung persangkaan kita. Apa yang kita sangkakan kepada Allah? Kalau kita sangkakan kepada Allah kebaikan, urusan kita akan lancar, Allah akan lancarkan. Ya, masalah kita akan terselesaikan, Allah akan selesaikan. Tapi kalau kita punya persangkaan yang tidak baik kepada Allah, ya, maka itulah juga yang kita rasakan. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kita lihat lagi bagaimana ada 3 orang ya. Nabi pernah ceritakan di zaman Bani Israel, ada 3 orang yang masuk gua. Lalu mereka itu gua tertutup ya, ada batu besar jatuh dari atas gua, lalu mulut gua itu tertutup. Tidak ada celah untuk keluar dari gua itu. Tapi apa yang terjadi? Batu yang sangat besar itu bisa bergeser sedikit demi sedikit. Itu karena apa? Karena kekuatan doa. Karena ketiga orang itu mereka berdoa kepada Allah. Tidak ada jalan lain melainkan mereka harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alat untuk menggeser batu yang sangat besar itu. Apalagi jumlah mereka hanya 3 orang saja. Tapi apa? Dengan kekuatan doa yang dia panjatkan kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengharapan dan keyakinan, akhirnya itu batu yang besar itu bergeser dengan izin Allah. Tidak ada manusia yang menggerakkannya, tidak ada alat yang mendorongnya. Dan juga ketika berdoa mereka menyebutkan amal-amal soleh yang pernah mereka lakukan semata-mata karena Allah. Iya, jadi setiap mereka itu menyebutkan amal soleh yang pernah dilakukan semata-mata karena Allah. Disebutkan ya, akhirnya dengan bertawassul dengan amal-amal soleh yang dia lakukan dengan penuh keikhlasan selama ini, maka Allah Subhanahu wa taala ya berikan jalan keluar bagi mereka pun dapat keluar dari gua itu dengan selamat. Itu berkat apa? Berkat doa. Yang kedua adalah berkat amal soleh yang pernah dikerjakan. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi adalah ya, kita sebagai seorang muslim harus dalam menjalani hidup dan kehidupan ini harus mengumpulkan 2 hal yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu apa? Rasa takut terhadap makar Allah. Artinya jangan sampai kita merasa aman dari makar Allah padahal kita banyak dosa misalnya, padahal kita masih melanggar larangan-larangan Allah, maka harus ada rasa takut. Ya, tatkala kita melanggar larangan Allah, kita takut jangan sampai Allah memberikan hukuman kepada kita. Oleh karena itu segera kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dalam hidup ini kita harus punya namanya harapan. Ya, artinya kita senantiasa mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, harap agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Kita mengharap kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan sehingga kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Dan juga kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan problema yang kita hadapi itu. Ya, jadi harus ada rasa takut dan rasa harap dalam yang harus kita miliki dalam hidup ini agar kita senantiasa mendapatkan ya perlindungan dari Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu, mendapatkan ketenangan dalam hidup ini dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan ya tentang satu ayat dalam surah Al-Hijr ayat 56. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di pekan depan. Barakallahu fikum. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Silakan kalau ada bertanya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Kesempurnaan kebenaran hanyalah milik Allah. Kesalahan dan kekhilapan dari kami ataupun dari godaan syaitan yang terkutuk ataupun dari hawa nafsu kami. Baiklah, kami tutup kajian kami pada pagi hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.